Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zodiak, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Capricorn ya. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi, oke? Langsung saya mulai general reading untuk zodiak Capricorn. Dari beberapa Capricorn, mungkin dari beberapa kamu sedang dihadapkan dalam situasi untuk memilih ya. Mungkin kamu dihadapkan dalam dua pilihan itu yang sama-sama penting dan saling bertolak belakang. Nah, disitulah kamu akan menghadapi suatu keraguan dalam memilih dan kebimbangan dalam memilih suatu pilihan. Karena pilihan ini yang saya rasakan adalah pilihan yang saling bertolak belakang dan sama-sama penting. Dan sangat diharapkan, disarankan, cobalah kamu untuk bisa menenangkan hati, menenangkan pikiran kamu ya, dan ikuti intuisi kata hati kamu. Apa yang membuat kamu nyaman, apa yang membuat kamu senang melakukannya, maka itulah yang terbaik untuk kamu. Karena apa? Karena jika kita melakukan sesuatu dengan secara terpaksa dan kita pun tidak merasa nyaman atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan, maka itu hasilnya tidak akan baik ataupun justru kegagalan yang akan didapatkan. Tetapi jika kita melakukan sesuatu dengan rasa nyaman, dengan rasa senang, happy, nah maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hasilnya akan maksimal dan bisa jadi justru keberhasilan yang bisa didapatkan. Nah ya, dan disarankan untuk kamu King of Crest, cobalah kamu percaya diri dengan diri kamu, percaya diri dengan kemampuan kamu ya. Kamu pasti percaya dirilah, kamu itu pasti bisa menyelesaikan apapun yang dihadapkan kepada kamu. Nah, jika kamu kurang yakin, kurang percaya diri atas apa yang kamu lakukan, atas apa yang kamu kerjakan, maka itu sama saja kamu ini membuat kemajuan kamu ini tidak ada. Nah, jika kamu melakukan sesuatu dengan percaya diri, dengan semangat, dengan yakin bahwa kamu ini bisa, nah pasti apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan itu akan enjoy dan bisa jadi hasil yang kamu dapatkan itu bisa maksimal ya. Dan dari beberapa Capricorn ini saya juga merasakan di sini ada kartu Six of Cup, bahwa akan ada suatu pertemuan dengan seseorang itu dari masa lalu ya. Bisa jadi dia teman kecil kamu, sahabat lama kamu, ataupun justru dia adalah mantan kekasih kamu. Kedatangan dia kepada kamu ini, dia akan menawarkan sesuatu kepada kamu ya. Kalau di bidang karir ataupun bisnis, dia akan menawarkan sesuatu kerjasama ataupun pekerjaan untuk kamu. Tetapi jika ini adalah hubungannya dengan asmara, nah mungkin dia ini ingin minta maaf, ingin memperbaiki hubungan di masa lalu yang mungkin sudah berantakan ya.
Dan kedatangan dia dan apa yang ditawarkan dia itu sangat berpengaruh di dalam kedepannya untuk kamu. Jadi kamu ini harus bisa mendengarkannya ini dengan secara hati yang tenang, pikiran yang tenang, agar apa yang kamu pilih di saat ditawarkan si dia ini yang terbaik untuk kamu, ya. Jangan berpikir negatif terlebih dahulu. Coba resapi apa yang dia katakan, pertimbangkan, dan tanya intuisi kata hati kamu. Karena kedatangan dia ini sangat berpengaruh untuk kamu untuk kedepannya, ya. Dan sangat disarankan apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, cobalah kamu ini bisa belajar dari apa yang sudah kamu lalui di masa lalu, ya. Jika kamu mampu bisa belajar dari masa lalu yang sudah kamu lalui, maka untuk kedepannya kamu itu akan menjadi lebih baik. Jika di masa lalu, di masa sebelumnya kamu mengalami suatu kegagalan, maka carilah apa penyebabnya hingga di masa lalu itu kamu bisa mendapatkan suatu kegagalan. Jika kamu sudah menemukan apa yang kamu lakukan dan kamu mendapatkan kegagalan, maka untuk kedepannya jangan sampai kamu melakukan hal yang sama. Agar kegagalan itu tidak kamu dapatkan lagi dan agar kamu tidak jatuh ke lubang yang sama. Maka sangat penting untuk kamu bisa belajar dari apa yang sudah kamu lalui di masa lalu, ya. Untuk kedepannya agar kamu menjadi lebih baik dan agar kamu tidak masuk ke lubang yang sama seperti apa yang sudah kamu lalui di masa lalu. Karena apa? Karena pengalaman atas apa yang sudah kamu lalui itulah yang akan menuntun kamu mencapai suatu keberhasilan, mencapai suatu kebahagiaan di dalam kehidupan. Ya, maka sangat penting untuk kamu agar bisa belajar dari pengalaman yang sudah kamu lalui agar menjadi lebih baik dan agar apa yang kamu kerjakan saat ini sesuai dan hasilnya maksimal sesuai dengan keinginan kamu, ya. Dan perlu diwaspadai juga, ya. Ini agar kamu ini bisa jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak baik. Jika memang kamu ada masalah, kamu dihadapkan dalam masalah. Jangan kamu terlalu lama merenungi tentang masalah yang dihadapkan kepada kamu. Ya. Biarkanlah masa lalu yang sudah terjadi. Biarlah saat ini apapun yang sudah terjadi. Kamu itu harus tetap melangkah. Bagaimana agar hal yang sedang dihadapkan kepada kamu itu tidak terulang kembali, maka kamu harus bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui, agar kedepannya kamu ini menjadi lebih baik. Jadi, janganlah kamu ini terlalu fokus ataupun terlalu meratapi atas hal-hal yang sudah kamu lalui. Ya, seperti halnya suatu hal yang tidak baik ataupun tidak enak, itu jangan terlalu diingat-ingat dan jangan terlalu kamu fokus dengan hal itu, karena itu justru akan membuat kemajuan kamu ini berhenti dan kamu akan stuck di situ saja, tidak akan ada kemajuan untuk kamu. Lebih baik kamu memikirkan masa depan kamu, memikirkan hal kedepannya yang terbaik untuk kamu. Ya, dan ini perlu diwaspadai juga, ya. Ada kartu Ten of Crest. Ten of Crest ada menyimbolkan bahwa ada seorang pengkhianat di dalam di orang terdekat kamu lah, maksudnya di sekeliling kamu. Di sekeliling kamu maksudnya di sekeliling kamu itu ada beberapa orang pengkhianat. Mereka mereka tidak suka melihat kamu senang, tidak suka melihat kamu happy. Mereka ingin menghancurkanmu, mereka ingin menjatuhkanmu, ya. Ini kamu harus tetap mewaspadai itu. Lebih baik kita menghindari semua itu. Biarlah, ya, dengan cara apa? Agar orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang akan berbuat hal tidak baik kepada kita, mereka tidak semakin memanas. Kita harus bisa menjaga perkataan kita harus bisa menjaga tingkah laku kita. Bisa bilang seperti itu, ya. Tetapi jika kita menghadapi mereka yang tidak suka dengan kita dengan emosi, itu hasilnya justru akan tidak baik, ya. Hasilnya tidak akan baik. Perselisihan itu justru akan semakin membesar. Jika kita menghadapi seseorang dengan emosi
ya, dengan kemarahan, maka hasilnya justru tidak akan baik dan masalah itu akan semakin besar. Nah, lebih baik kita mengalah karena apa? Kita memikirkan ke depan kita memikirkan masa depan kita. Nah, lebih baik kita fokus ke masa depan, fokus ke depan tentang apa yang ingin kita dapatkan daripada memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang memang mereka ingin menjatuhkan kita. Biarlah, ya. Ini sekedar saran. Nah, tapi semua balik lagi kepada kamu masing-masing karena kamu yang menjalani, ya. Tapi setiap informasi, setiap apapun yang kamu terima, cobalah kamu ini menerima dengan secara bijaksana, ya. Karena ini hanya sebatas prediksi dan saran. Nah, dan di sini pun ada Eight of Cup, adanya suatu perselisihan paham, ya, kesalahpahaman yang terjadi. Dan perlu diingat di sini ada kartu Pack of Cup dan Eight of Cup. Nah, dua kartu ini menyarankan agar apa? Agar kamu ini jika kamu mempunyai rencana. Nah, ya, jika kamu sudah mempunyai rencana yang matang, maka cepat kerjakanlah. Ya, jika kamu seumpama kamu ingin usaha, nah segeralah jalankan, bisa dibilang seperti itu. Jika kamu sudah mempunyai rencana yang matang, maka cepat kerjakan, ya. Karena terkadang dari beberapa kamu Capricorn, justru kamu ini takut, ya. Kamu ini takut, ragu atas apa yang kamu kerjakan karena mungkin kamu takut gagal, takut hasilnya tidak maksimal. Nah, apa ya? Selagi kita tidak mau mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Meskipun hasil kegagalan yang kita dapatkan, nah berarti kita harus bisa introspeksi. Jika kita mendapatkan suatu kegagalan, berarti masih ada yang salah, masih ada yang keliru di dalam diri kita. Gunakan kegagalan itu sebagai pecut kamu untuk menjadikan kamu lebih baik dan lebih maju. Karena kegagalan itu adalah suatu proses kesuksesan yang tertunda, di mana jika kita mendapatkan suatu kegagalan berarti kita harus bisa belajar kembali, menyikapi kembali hal-hal yang membuat kita gagal. Nah, jika kita sudah menemukan semua itu, pasti kita akan tahu bagaimana agar kita tidak gagal dan bisa mencapai suatu keberhasilan. Nah, bisa dibilang seperti itu, oke? Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ambil segi positif agar kita termotivasi, buang segi negatifnya, ya. Jika perlu, bacaan yang negatif dari saya buang saja dan anggap aja ini sebagai hiburan dan terimalah setiap informasi dengan bijaksana. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.